Apa ini? Bahkan Set Wei bisa terbakar. Hati-hati, api hitam ini aneh. Melihat upaya sesaat, bagaimanapun, adalah jatuhnya dua pusat kekuatan suci. Tampilan banyak pembangkit tenaga suci telah berubah secara dramatis. Api hitam terlalu sombong. Kekuatan suci yang awalnya mereka andalkan sebenarnya dinyalakan oleh mereka. Ini berarti mereka tidak pernah terdengar. Oh, sihir api yang membakar? Di kejauhan, sentuhan keheranan melintas di mata indah Feng Rou, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Adik Feng Rou tahu hal itu? Mendengar hal aneh ini, Kingxi bertanya dengan sedikit kebingungan. Terlihat di buku kunoku, kulit Feng Rou sedikit kaku, dan bibirnya berkata dengan ringan sambil tersenyum. Oh, ada begitu banyak catatan tentang rasmu. Saya belum pernah melihat hal ini, tetapi saudara laki-laki saya memiliki terlalu banyak cara. Itu normal baginya untuk mengeluarkan benda ini. Hijau Luan mengangguk, tertawa seperti tidak mengerti. Feng Rou juga tersenyum, tetapi di matanya memandang ke arah Qin Yichen. Dia sedikit lebih curiga. Membakar keajaiban surga adalah sejenis api sombong yang hanya bisa dikendalikan oleh lautan api Phoenix Clan selama 9 hari. Dahulu kala, karakteristiknya yang dapat membakar True Origin telah menjadi keberadaan yang ditakuti dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, Feng Rou juga sangat bingung, mengapa Qin Yichen memiliki api semacam ini. Dan, tampaknya, sihir api yang membakar telah digerakkan oleh kendalinya. Di sisi lain, wajah angin seribu salju masih belum berfluktuasi. Sepasang mata berkaca-kaca hanya diam-diam melihat siluet yang terus berkedip dalam kekuatan suci pembangkit tenaga listrik suci. Bahkan Feng Rou tidak bisa menebak. Lihat apa yang dia pikirkan. Apa? Lari. Anak ini terlalu aneh. Aku tidak bisa mengatasinya. Sial. Kamu tidak bisa bertarung. Kamu tidak bisa menangkapnya. Apakah semua monster dari ras tingkat dewa? Di langit di atas sukuan Feng, Qin Yichen seperti serigala yang memasuki kawanan. Kemanapun dia pergi, dia membawa angin berdarah. Di bawah pembantaian ini, jalur teriakan terdengar terus-menerus. Dengan lolosnya pembangkit tenaga suci pertama, pembangkit tenaga suci yang mengelilingi Qin Yichen berada dalam kekacauan. Namun, orang-orang dari puncak tertinggi, seperti inkarnasi iblis, membantai pembangkit tenaga suci dengan panik. Dan, dengan baju besi yang menentang surga, dia sama sekali tidak peduli dengan serangan yang tersebar dari pembangkit tenaga suci ini. Di hadapan orang-orang seperti itu, meski jumlahnya banyak, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ini banyak sampah. Dalam kepanikan ini, suara mendengus dingin tiba-tiba terdengar entah dari mana, membuat tubuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kaku. Qin Yichen, yang meledakkan pembangkit tenaga suci dengan satu pukulan, juga mengalami stagnasi. Tatapannya juga menatap langit di samping. Saya hanya bisa melihat di atas cakrawala ke arah itu, dan siluet tidak tahu kapan muncul di sana, mengawasinya dengan dingin. Siluet itu ditutupi jubah hitam, hanya menunjukkan mata yang bersinar dengan cahaya dingin. Melihat siluet itu, mata Qin Yichen juga sedikit membeku, dan kulitnya menjadi sedikit bermartabat. Dari siluet itu, dia tidak melihat adanya fluktuasi nafas yang kuat. Bahkan dari yang terakhir, dia bahkan tidak memiliki jejak True Origin. Jika dia tidak terlihat, bahkan penyelidikan Qin Yichen tidak dapat menemukannya. Apalagi bisa tampil di sini, Qin Yichen tidak menganggapnya sebagai orang biasa. Dia tidak merasakan nafas yang terakhir. Mungkin kekuatan yang terakhir jauh lebih unggul darinya. Ketika saya melihat siluet ini, lebih dari 1000 pembangkit tenaga tingkat suci yang kacau balau semuanya anehnya sunyi. Menghadapi omelan pria berjubah hitam itu, mereka tampak jelek, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Menyangkal. Apakah kamu akhirnya muncul? Melihat siluet itu, Qin Yichen juga berkata sambil mencibir. Junior, kamu bisa bertahan sampai sekarang. Kamu benar-benar di luar dugaanku. Menghadapi ejekan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu tidak marah, dan suara bisikan terdengar pelan di langit. Apakah kamu dengan patuh menyerah? Atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Saat berikutnya, nada pria berjubah hitam itu tiba-tiba tenggelam, tekanan besar, dan saat kata-kata itu jatuh, itu menyebar ke langit. Di bawah paksaan ini, tampilan pembangkit tenaga suci sangat berubah, dan kekuatan tak terlihat meresap dan menyebar, membuat mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan suci mereka. Segera, pembangkit tenaga suci masing-masing dan setiap orang dengan cepat menyingkirkan kekuatan sucinya sendiri. Dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur sedikit. Mereka tahu bahwa paksaan ini tidak sengaja ditujukan kepada mereka. Tetapi meskipun demikian, paksaan itu begitu kuat sehingga jelas bahwa mereka sama sekali tidak setara dengan pria berjubah hitam itu. Ini juga merupakan keberuntungan bagi banyak pembangkit tenaga suci. Lagi pula, pada awalnya, banyak pembangkit tenaga suci merasa sedikit tidak nyaman dengan nada pria berjubah hitam ini. Tampaknya untungnya, mereka tidak meminta masalah satu sama lain. Jika tidak, saya khawatir tulang mereka sekarang dingin. Ingin memenangkanku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Antara langit dan bumi,
Tempat yang paling menakutkan adalah langit tempat Qin Yichen berada. Namun, untuk paksaan semacam ini cukup untuk menekan Holy Powerhouse. Qin Yichen tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dengan mendengus dingin, di jalur mata yang tercengang, sosoknya naik ke langit, dan menembak pria berjubah hitam itu. Siu. Kecepatan Qin Yichen sangat cepat sehingga sulit untuk dideteksi dengan mata telanjang. Tetapi itu adalah upaya antara dua napas, yaitu jarak 2 kaki melintasi negara. Dan sosok itu tampak seperti hantu di depan pria berjubah hitam itu. Beruang, dengan gelombang yang samar-samar, api hitam yang membuat pembangkit tenaga suci yang tak terhitung jumlahnya ketakutan bersiul, seolah berubah menjadi lautan api, diselimuti di depan pria berjubah hitam itu. Melihat pemandangan ini, mata dari pembangkit tenaga suci yang tak terhitung jumlahnya mau tidak mau menyipitkan mata sedikit. Untuk jenis api hitam, mereka meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Kemampuan yang tidak signifikan. Di hadapan api hitam yang bahkan Holy Powerhouse tidak berdaya, mata berkedip dari cahaya dingin pria berjubah hitam itu tidak memiliki perubahan suasana hati sedikit pun. Dengan suara mendengus dingin, jubah lengan pria berjubah hitam itu melambai, dan True Origin yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari jubah lengannya. Oh lala, asal sejati sungai panjang tersapu. Di bawah, api hitam yang membuat pembangkit tenaga suci yang tak terhitung jumlahnya tidak berdaya, ternyata seperti api yang bertemu dengan air es, dan dengan cepat padam.